Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaya. Saya peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya termasuk golongan 3, angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat mind map, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini adalah hasil mind map yang sudah saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kemudian nanti setelah ini akan saya sedikit paparkan apa saja sebenarnya yang terdapat dari mind map tersebut. Hal-hal pokok apa saja yang akan kita bahas, ini akan saya jelaskan. Dari hasil tampilan di sini dapat kita perhatikan mind map ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang di dalamnya terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada definisi wawasan kebangsaan. Kemudian ada sejarah pergerakan kebangsaan, kemudian ada 4 konsensus dasar, selanjutnya ada identitas negara. Kemudian pada nilai-nilai bela negara, bisa dilihat di situ ada definisi nilai-nilai bela negara, kemudian yang menjadi nilai-nilai dasar bela negara apa saja, dan selanjutnya ada implementasi bela negara sebagai ASN. Kita masuk kepada definisi wawasan kebangsaan. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi definisi atau maksud dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dapat kita pahami bahwa sebenarnya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita perhatikan di tampilan ada pertama di situ ada Budi Utomo, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, dan selanjutnya ada BPOPKI. Kita mulai dari titik penting sejarah yang pertama, yaitu Budi Utomo, yaitu sekitar tahun 1908 pada tanggal 20 Mei ada puluhan anak muda yang berkumpul di sebuah aula yang bernama Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Kemudian titik penting sejarah yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau biasanya disingkat dengan PI. Perhimpunan Indonesia ini merupakan suatu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 1 dan dilanjutkan nanti pada Kongres Pemuda 2. Pada Kongres Pemuda 1 yaitu sekitar tahun 1926, yaitu tepatnya tanggal 30 April, tempatnya di Jakarta, diselenggarakan sebuah kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1928 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Ini diadakan lagi sebuah Kongres Pemuda kedua.
Jadi Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan pada Kongres Pemuda kedua inilah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan, yang diciptakan atau digubah oleh Roger Rudolph Supratman. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar. Sebelum masuk ke situ, ada di situ BPOPKI, yaitu pada tahun 1945 pada tanggal 1 Maret dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Hampe Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan sebuah badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan istilah BPOPKI. Nah, itulah tadi beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita lanjut ke 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai ideologi negara. Kemudian ada Undang-Undang 1945